Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Dewi dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 12 IPS. Perhatikan gambar tersebut. Gambar apakah ini? Ini adalah anak-anak Palestina yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI di jalur Gaza. Dengan melihat gambar ini, apa yang ada di benak kalian? Tentu saja kalian akan menyimpulkan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu harus mendapatkan dukungan dari negara lain, atau ini merupakan suatu bentuk dukungan dari negara lain terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sehingga di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetensi dasarnya diharapkan kalian nanti bisa menganalisis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum kita mulai, Ibu akan bertanya, pentingkah pengakuan kedaulatan dari negara lain? Menurut Ibu adalah penting. Kenapa? Ada dua unsur agar bangsa Indonesia diakui kemerdekaannya, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif artinya suatu negara yang merdeka harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya ada rakyat, ada pemerintah, ada wilayah, ada landasan dasar negara. Yang kedua, unsur deklaratif. Selain unsur konstitutif, suatu negara tidak hanya cukup ada rakyat, ada pemerintah, melainkan harus adanya pengakuan dari negara lain. Untuk apa? Agar negara Indonesia itu tidak hanya diakui oleh rakyatnya, melainkan mendapatkan dukungan atau pengakuan dari dunia internasional. Kenapa harus mendapatkan pengakuan? Agar nantinya Indonesia tidak terkucilkan dari dunia internasional. Untuk itu, kali ini kita akan membahas mengenai respon negara-negara yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 7 negara, diantaranya Mesir, Palestina, Lebanon, Suriah, India, Australia, dan Vatikan. Pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan membahas respon Mesir terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mesir merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia. Secara de facto, Mesir mengakui kedaulatan Indonesia tanggal 22 Maret 1946 dan secara de jure tanggal 10 Juni 1947. Faktor apa yang mendorong Mesir mendukung kemerdekaan Indonesia? Yang pertama yaitu perasaan senasib. Artinya Mesir dan Indonesia sama-sama sebagai bangsa Asia, sama-sama sebagai bangsa yang dijajah. Sehingga melihat tanggal 17 Agustus 45 Indonesia memproklamirkan diri, maka Mesir negara pertama di dunia yang mendukung kedaulatan Indonesia. Yang nantinya Mesir jugalah yang memerintahkan kepada Liga Arab, sehingga Liga Arab semuanya mendukung secara de jure tanggal 10 Juni 1947. Yang kedua, memiliki ikatan emosional. Artinya apa? Karena lama sekali antara Mesir dan Indonesia itu dijajah oleh bangsa Barat, sehingga begitu melihat bangsa Indonesia bisa memproklamirkan diri, maka antusiaslah Mesir untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, peran dari organisasi Al-Ikhwanul Muslimin. Organisasi yang dipimpin oleh Hasan al-Banna inilah memiliki peran yang sangat besar. Di antaranya pada saat Indonesia merdeka, Hasan al-Banna memerintahkan kepada para pelajar Indonesia yang sekolah di Kairo Al-Azhar untuk mendengung-dengungkan proklamasi Indonesia melalui buletin, bahkan melalui tablik akbar, bahkan nanti melalui demonstrasi-demonstrasi sehingga dunia luar tahu. Yang keempat, kesamaan agama. Al-Muslimu akhul Muslim. Artinya bahwa Mesir
yang mayoritas Islam dan Indonesia juga mayoritas Islam, sehingga sama-sama memiliki kekuatan sama dalam agama. Yang kelima, kesamaan ideologi. Ideologi antara Mesir dan Indonesia sama-sama memiliki ideologi nasionalis atau anti kolonial, sehingga Mesirlah yang nanti pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Demikian saja pelajaran mengenai respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia bagian Mesir. Nanti untuk negara lain di lain kesempatan.